3 hoaks soal Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk pesangon dihilangkan. Dikutip dari ekonomiokzone.com, rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja sudah diketuk atau disahkan DPR menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 kemarin. Meski begitu, banyak kalangan yang menilai bahwa undang-undang tersebut tidak berpihak kepada buruh dan masyarakat. Di media sosial, banyak netizen yang menghujat dan menyuarakan kekecewaannya. Mereka berkomentar jika Undang-Undang Omnibus Law mencabut hak buruh, memperparah keadaan buruh, menyengsarakan buruh, dan hanya memperkaya pengusaha. Bahkan, sebaran informasi baik berbentuk narasi dan infografik di grup WhatsApp sulit dibendung. Banyak informasi yang berpotensi menyesatkan pikiran orang karena kebenarannya perlu diverifikasi. Berikut rangkuman 3 poin-poin informasi yang isinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, hoaks uang pesangon dihilangkan. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap menghilangkan uang pesangon para pekerja. Namun ternyata kabar itu adalah hoaks. Dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi menyebutkan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut. Jika masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. Tulis pasal 156 dalam BLE tersebut. Sambungannya, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah, masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. Sementara itu, uang penghargaan masa kerja diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah, masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah, masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah, hingga masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Sementara uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, hoaks UMP, UMK, UMSP dihapus. Beredar sebuah infografik yang mencantumkan nama sebuah media online nasional. Dalam infografik tersebut dijelaskan bahwa upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, dan upah minimum kota atau UMK dalam Cipta Kerja dihilangkan. Namun informasi tersebut ternyata tidaklah benar. Sesuai pasal 88C BLE tersebut dijelaskan jika gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Bahkan upah minimum kabupaten atau kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Yang ketiga, hoaks perusahaan bisa PHK karyawan kapanpun. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja atau buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus, berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan,
gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Bahkan, ada larangan pemecatan kepada karyawan yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam perusahaan yang sama. Mendirikan, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tulis pasal 153. Perusahaan juga dilarang memecat karyawan jika mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan atau berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Selain itu, karyawan yang dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan tidak bisa diputuskan pekerjaannya.